Dikin, kamu itu kurang ajar sama saya. Kenapa aku yang dijadikan tumbal pesugihanmu? Kamu kurang ajar. Kamu harus tahu, semua perbuatanmu ini akan terbongkar dan kamu akan menyesal. Dan Pak Dikin itu pun akhirnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah satu subscriber yang dikirimkan langsung kepada saya dan ingin diceritakan ulang. Tetapi seperti biasa, untuk nama tokoh sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Oh ya, sebelum kita memulai ke ceritanya, saya itu pengen tahu kalian ini datang dari kota mana saja. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Dikin ini adalah seorang bapak berusia 30 tahun. Dia itu sudah mempunyai 2 orang anak, tetapi 2 orang anaknya ini berada di kampung halamannya. Dia itu berasal dari kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi saat ini si Dikin ini sedang merantau di Bekasi. Dia itu di sana bekerja sebagai penjual dawet. Dawet itu adalah sebuah minuman atau es yang mirip seperti es cincau. Diketahui anak dari Bapak Dikin ini salah satunya itu sedang sakit. Akhirnya dia pun mengirimkan semua uang hasil jerih payahnya berdagang di Bekasi, dikirimkan ke kampung halamannya demi membiayai anaknya yang sedang sakit. Seperti yang kita ketahui, ketika anaknya Pak Dikin ini sedang sakit, dia itu tidak akan mungkin tega membiarkannya. Dan ternyata biaya perawatan di rumah sakit itu sangat mahal. Akhirnya Pak Dikin ini pun mengirimkan semua uangnya ke kampungnya. Di suatu ketika, pada pagi-pagi buta, sebelum Pak Dikin ini berangkat berkeliling seperti biasanya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Dikin, kamu jangan sembunyi. Keluar sini. Waalaikumsalam. Iya Pak, maaf Pak, ada apa ya? Ada apa? Kamu ini pura-pura bego apa bego beneran sih? Kamu ini sudah 3 bulan gak bayar uang kontrakan loh. Apa kamu sudah gak betah tinggal di sini? Kamu pengen keluar dari kontrakan ini? Ya sudah, kamu angkat semua barang-barang kamu. Lagian masih banyak kok yang pengen ngontrak di sini. Aduh, maaf Pak Kirman. Bukan seperti itu Pak Kirman. Lagian aku kan baru 1 kali nunggak bayar biaya kontrakan. Iya, kamu baru 1 kali, tetapi 3 bulan. Itu ya sama saja, bukan sekali namanya. Iya Pak, maaf ya Pak. Soalnya anak saya itu di kampung lagi sakit Pak. Makanya semua uang yang aku dapetin dari sini Pak, aku kirimkan ke kampung. Kamu ini tolol apa gimana sih Dikin? Kamu kan di sini juga punya tanggungan. Kamu tinggal di sini itu ngontrak. Ini itu bukan rumah nenek kamu. Kamu itu harus bayar biaya kontraknya. Kok ini malah semua duitnya kamu kirimkan ke kampung? Kamu ini waras apa enggak sih? Iya Pak, maaf Pak. Maaf. Kamu ini bisanya cuma maaf. Pokoknya aku itu nggak mau tahu. Aku berikan kamu waktu 1 minggu. Kamu harus bisa bayar semua tunggakan biaya kontrakan kamu. Singkat cerita, setelah kejadian itu si Dikin pun menyimpan dendam kepada Pak Kirman ini. Pak Kirman ini adalah orang yang mempunyai kontrakan rumah yang ditempati oleh Bapak Dikin. Akhirnya Pak Dikin ini pun berangkat berdagang seperti biasanya. Dia keliling-keliling kampung. Dan di saat ia berhenti, dia itu bertemu dengan salah satu orang temannya. Temannya ini juga pedagang keliling seperti Pak Dikin. Di sini Pak Dikin pun mengungkapkan dan menceritakan apa yang sedang dialaminya dan apa yang tadi pagi terjadi. Dan di sini pun teman dari Pak Dikin ini merasa iba. Dia itu merasa sedih melihat temannya diperlakukan seperti itu. Di situ Pak Dikin pun ditawari pinjaman uang oleh temannya. Tetapi temannya ini
hanya mempunyai simpanan sebesar 300.000 rupiah. Sedangkan Pak Dikin ini membutuhkan 1,5 juta untuk membayar ketelatan biaya kontrak rumahnya selama 3 bulan itu. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba obrolan mereka berdua ini mengarah ke obrolan tentang pesugihan. Temannya Pak Dikin ini memberi solusi untuk Pak Dikin mencoba pesugihan. Dan masalah tumbal nanti bisa Pak Kirman ini yang dijadikan tumbal. Sekalian Pak Dikin dapat duit, Pak Dikin juga bisa membalaskan dendam akan sakit hatinya. Dan di sini keadaan Pak Dikin ini sedang emosi, makanya dia tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya Pak Dikin pun mengiyakan ajakan dari temannya itu. Singkat cerita, setelah Pak Dikin ini pulang berdagang, mereka berdua itu langsung berangkat menuju ke suatu daerah yang disitulah tempat di mana pesugihan akan dilakukan. Pak Dikin ini pun bertemu dengan juru kuncinya, dan di sini Pak Dikin pun harus menyiapkan 2 ekor ayam yang berwarna hitam atau ayam cemani, dupa, kemenyan, kembang 7 rupa, kopi, teh, dan air bening. Mungkin yang dimaksud oleh juru kuncinya ini adalah sesajen. Dan pada malam hari itu pun Pak Dikin bersama temannya memutuskan untuk pulang, dan dia akan kembali pada keesokan harinya setelah semua sajen itu terpenuhi. Dan setelahnya Pak Dikin ini bersama temannya ini tidak langsung menuju rumah, tetapi mereka berdua ini langsung mencari persyaratan-persyaratan yang sudah diberitahukan oleh juru kuncinya. Dan pada keesokan harinya pun Pak Dikin bersama temannya kembali lagi menuju tempat juru kunci itu. Akhirnya di situ pun proses pesugihan terjadi. Si Pak Dikin ini pun bersemedi. Dia itu bersemedi selama 1 malam di tempat yang sudah direkomendasikan sama juru kunci tersebut. Di saat dia memejamkan matanya, Pak Dikin ini seperti bermimpi, tetapi ia sadar. Yaitu ditemui oleh makhluk yang sangat tinggi, besar, hitam, dan bulunya sangat banyak. Dan di situ makhluk itu berkata bahwa dia akan menuruti apa saja yang diinginkan oleh Pak Dikin, tetapi dia ingin tumbal. Singkat cerita, akhirnya Pak Dikin ini pun sudah kembali ke tempat juru kunci, dan dia pun menunjukkan foto dari Pak Kirman ini yang nanti akan dijadikan tumbal pertama kalinya. Dan ternyata pesugihan ini itu bukan pesugihan penglaris, dagangan, atau lainnya. Jadi nanti jika tumbal itu sudah mati pada malam harinya, di bawah tempat tidur dari Pak Dikin ini sudah ada uang yang sangat banyak. Singkat cerita, akhirnya Pak Dikin ini pun pulang bersama temannya, dan dia pun menuju ke rumah teman yang lainnya. Dia itu meminjam uang sebesar 1,5 juta untuk membayarkan biaya kontrakan rumah dulu. Akhirnya Pak Dikin ini pun mendapatkan pinjaman uang tersebut. Lalu dengan buru-buru ia menemui Pak Kirman, dan dia pun langsung membayarkan tunggakan kontrakannya dengan cash. Di sini tidak tahu bahwa si Pak Dikin ini sudah punya niat jahat kepada Pak Kirman. Pada malam harinya Pak Dikin ini sengaja masuk ke dalam rumah Pak Kirman, dan di sini Pak Dikin itu menyebar minyak kelapa ke depan pintu kamar mandi Pak Kirman. Pak Kirman ini adalah seorang duda. Dia ini tidak memiliki istri, tetapi dia memiliki 2 orang anak yang ikut membantunya mengurusi semua kontrakan rumah yang ada di situ. Dan rumah kontrakan dari Pak Kirman ini sangat banyak, bukan hanya 1 atau 2. Singkat cerita, tiba-tiba terdengar suara "Buak!" dan minta tolong beserta suara tangisan. Dan di sini akhirnya penghuni dari kontrakan Bapak Kirman ini pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari rumah Pak Kirman. Dan Pak Dikin ini pun juga ikut menuju ke rumah Pak Kirman. Dan ketika ia sudah sampai di rumahnya, terlihat bahwa Pak Kirman ini sudah tergeletak di kamar mandi dengan keadaan kepalanya pecah karena terbentur sudut dari tembok kamar mandi. Dan di sini pun suasana menjadi sangat sedih. Kedua anaknya Pak Kirman ini menangis.
Di sini si Dikin ini pun tidak mempunyai rasa seperti takut atau apa. Jadi seolah-olah itu Pak Kirman itu jatuh kecelakaan bukan karena dirinya. Padahal yang terjadi sebenarnya Pak Dikin inilah yang sudah menyiramkan minyak kelapa pas di pintu kamar mandi. Sehingga Pak Kirman ini pun terpleset dan terjatuh, kepalanya membentur sudut tembok dan tewas di tempat. Singkat cerita, akhirnya Pak Kirman ini pun dimakamkan pada keesokan harinya. Setelah kejadian itu, ternyata Pak Dikin ini susah tidur. Dia itu ketika tertidur, dia itu bermimpi bertemu dengan Pak Kirman. Dan di dalam mimpinya, Pak Kirman ini berbicara, "Dikin, kamu itu kurang ajar sama saya. Kenapa aku yang dijadikan tumbal pesugihanmu? Kamu kurang ajar. Kamu harus tahu, semua perbuatanmu ini akan terbongkar dan kamu akan menyesal." Dan Pak Dikin itu pun akhirnya terbangun. Dia itu merasa ketakutan. Bahkan semua keringat dinginnya Pak Dikin ini keluar. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Dikin ini pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh makhluk gaib pada saat ia melakoni pesugihan itu. Dia itu berkata, setelah tumbal pertama itu mati, maka di bawah tempat tidurmu itu bakal ada uang yang sangat banyak. Dan di sini Pak Dikin pun langsung melihat apa yang ada di bawah tempat tidurnya dan dia pun kaget. Ternyata benar, di situ terdapat banyak banget uangnya. Dan yang awalnya Pak Dikin ini ketakutan, setelah ia melihat uang itu dia pun merasa bahagia, merasa senang. Dan keesokan harinya Pak Dikin pun langsung mentransfer banyak banget uang ke kampungnya. Ia mentransfer ke istrinya. Tetapi di sini adalah awal mula bencana yang terjadi kepada Pak Dikin. Ternyata temannya Pak Dikin ini yang menemani Pak Dikin melakukan pesugihan itu menceritakan semuanya kepada tetangga kontrakannya Pak Dikin. Temannya Pak Dikin ini keceplosan. Dan tidak lama setelah itu akhirnya tetangga kontrakan Pak Dikin ini pun menghampiri Pak Dikin. Dan dia pun menceritakan yang dia dengar dari temannya Pak Dikin. Dan di sini Pak Dikin pun meminta kepada tetangga kontrakannya agar jangan membocorkan rahasia ini. Bahkan dia Pak Dikin ini sampai sujud-sujud meminta tolong menyembah kepada tetangganya ini agar jangan sampai ini dibocorkan kepada siapapun. Dan tetangga kontrakan Pak Dikin ini pun mengiyakan apa yang diinginkan oleh Pak Dikin, tapi dengan satu syarat. Syaratnya Pak Dikin ini harus keluar atau pindah dari kontrakan tersebut. Mungkin tetangganya ini takut bakal terjadi sesuatu di wilayah kontrakan tersebut, atau takut nanti ada giliran tetangga-tetangganya yang akan dijadikan korban selanjutnya oleh Pak Dikin. Dan Pak Dikin pun akhirnya mengiyakan, dia menyetujui apa yang diinginkan oleh tetangga kontrakannya itu. Tetapi semuanya terlambat, karena ternyata salah satu dari anak Pak Kirman ini mendengar percakapan mereka. Dan akhirnya salah satu anak dari Pak Kirman itu pun melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan akhirnya Pak Dikin ini pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Tentunya buat teman-teman semua yang mempunyai cerita mengenai pesugihan atau cerita goib lainnya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan ceritanya ke nomor WhatsApp di bawah saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp pribadi saya, silahkan kalian save ya, silahkan kalian simpan. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.